Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana teman-teman? Apa kabarnya? Baik semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, kita kali ini akan bicara subtema yang kedua, ya kan, tentang networking dan fundraising. Oke, tapi kalau misalnya saya record ini ya nggak bisa ya. Oke. Jadi kita bicara tentang materi networking dan fundraising. Networking dan fundraising itu apa sebetulnya? Kemudian apa saja yang perlu kita, kenapa ini penting? Tapi sebelumnya kita akan bicara tentang kenapa networking dan fundraising itu diperlukan dalam pengembangan masyarakat. Jadi jika kita bicara tentang pengembangan masyarakat, itu erat kaitannya dengan inovasi sosial. Jadi tentang entrepreneur sosial sebetulnya. Kalau Peter F. Drucker dalam kaitannya tentang social entrepreneur, dia bicara bahwa seorang entrepreneur sosial itu, jadi dia perlu dengan sengaja, mereka yang perlu sengaja mencari sumber inovasi, perubahan berikut dengan gejala-gejalanya yang menunjukkan pada peluang inovasi yang sukses, dan mereka yang perlu mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip inovasi yang sukses. Makanya ketika kita bicara tentang social entrepreneur, sebetulnya apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan adalah bagaimana suatu usaha sosial dapat diterima oleh masyarakat umum. Nah, proses penerimaan ini kan enggak kilat ya. Artinya enggak kemudian kamu membuat suatu program terus masyarakat langsung menerima, kan butuh waktu kan itu. Nah, dalam proses butuh waktu itu, misalnya Anda sebagai, baik itu kapasitas Anda itu sebagai pengembangan masyarakat ataupun sebagai kapasitas Anda itu sebagai di Zawa manajer fundraising, itu tetap adalah perlu perlu networking, perlu jaringan yang terus-menerus dikelola untuk menunjang itu. Nah, jadi proses penerimaan ini nggak sebatas memulai, tetapi juga prosesnya itu panjang, kemudian ada pendampingan yang tidak membangun gambaran sebatas kemudian pemetaan sosial, bikin perencanaan, kemudian ada strategi, kemudian implementasi program, evaluasi dan laporan, jadi POAC ya itu. Tapi yang seringnya program inovasi sosial itu yang berbasis pengembangan masyarakat atau program-program sosial kemasyarakatan itu terhenti ketika tidak ada keberpihakan masyarakat, ketika tidak diterima oleh masyarakat, atau kemudian ketika funding ini apa, ketika tidak ada biaya. Ketika kita bicara tentang inovasi sosial atau entrepreneur sosial, pengembangan masyarakat itu kan selalu berbasis swadaya kan. Nah, swadaya itu kan tentu dibutuhkan apa? Dibutuhkan partisipasi masyarakat yang sukarela untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. Nah, kalau misalnya mereka nggak sukarela, kamu nggak mungkin membuat suatu perubahan sosial ketika perubahan itu tidak didukung masyarakat, karena otomatis apa? Kamu perlu tenaga, kamu perlu partisipan, kamu juga perlu paling nggak kamu juga perlu biaya kan, biaya untuk wirawiri, kemudian untuk urus izin sana, izin sini, itu kan semuanya perlu biaya. Nah,
terkadang apa namanya, ini menjadi perhatian kita. Kenapa, inilah sebabnya kenapa networking itu penting. Untuk apa? Untuk keberlanjutan suatu program maka diperlukan networking. Dan untuk keberlanjutan suatu program itu dibutuhkan juga fundraising. Fundraising artinya di sini apa? Fundraising itu adalah funding, ya, apa ya, pembiayaan, ya, pembiayaan ini apa? Jadi bagaimana Anda punya bagaimana program sosial yang mungkin Anda inisiasi itu bisa berkelanjutan, tentu itu tidak lepas dari apa? Dari ketersediaan jaringan yang Anda miliki, dukungan jaringan yang kamu miliki, dan juga dukungan funding, ya, funding. Maka jika kita lihat, makanya membuat program itu kemudian merencanakan, membuat program sekaligus yang besar-besar itu mudah. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana program itu bisa berkelanjutan, itu yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ini melibatkan networking, jejaring yang semakin lebar. Karena apa? Kamu tidak bisa dong punya jaringan itu cuma satu. Karena apa? Dalam ragam kegiatan sosial itu kamu punya jejaring yang lintas batas, jadi beyond border. Jadi nggak cuma jejaring yang hanya satu warna, tetapi berwarna-warni. Jadi inilah berkahnya networking itu di situ. Karena bisa jadi kamu membuat suatu program sosial, kemudian eh, jaringan partner kamu itu mungkin bersuadaya untuk menanggung sisi tempatnya, atau sisi apa namanya, atau sisi eh, swadayanya. Dan itu apa namanya, itulah yang menjadi apa, menjadi pertimbangan kenapa networking itu penting. Jadi eh, jadi ini sebetulnya permasalahan apa namanya, tata kelola suatu program, ya, lebih pada tata kelola suatu program. Jadi tetap saja ketika kamu mempunyai rencana inovasi sosial, kamu desain sempurna, kemudian juga ada dampak positifnya. Tapi ketika itu kita bicara soal kesinambungan, tentu kalau misalnya tidak ditopang dengan jaringan yang luas dan juga fundraising yang kuat, itu juga sebatas mimpi. Jadi itu juga nantinya juga nggak akan bertahan lama. Jadi apa namanya, secara umum ketika kita bicara tentang social entrepreneur, itu merupakan sebentuk proses, ya kan, dan juga implementasi suatu program yang inovatif. Untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan sosial yang kemudian diterjemahkan dalam program sosial yang inovatif dan juga memberikan dampak positif berkelanjutan. Maka kalau misalnya saya katakan bahwa mungkin teman-teman yang ada di Zawa dan juga di PMI ini, mungkin saya bisa katakan bahwa kamu itu adalah calon-calon entrepreneur sosial. Saya nggak mengatakan, saya jadi biar lebih keren ya kita bilang entrepreneur sosial, biar nggak seperti pekerja sosial. Kalau misalnya mungkin kamu lebih suka bilang pekerja sosial, tapi saya lebih suka mengatakan entrepreneur sosial. Artinya apa? Entrepreneur sosial ini apa? Mereka-mereka yang merupakan agen perubahan, mereka yang punya visi yang kuat, mereka yang menyasar penyebab masalah, bukan gejala, dan mencari cara untuk membuat perubahan yang sistematis, mengadopsi misi itu berdasarkan visi, jadi punya keinginan untuk membangun apa, masyarakat yang lebih baik. Mereka yang punya empati yang tinggi terhadap permasalahan sosial, yang selalu tidak kenal lelah untuk mencoba kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi artinya gini, jadi seorang social entrepreneur itu mereka nggak kemudian nyerah. Oh, saya membuat kegiatan ini tapi saya nggak punya ini. Itu menyerah. Kalau kamu sudah menyerah, kamu belum punya mental entrepreneur sosial. Tapi seorang entrepreneur sosial itu mereka yang ketika dalam ketersediaan yang ada, keterbatasan yang ada, tetap apa? Tetap mencari cara untuk tetap apa namanya, mewujudkan mimpi dan visinya dalam kontribusinya kepada masyarakat. Jadi mereka yang tak kenal lelah mengejar kemungkinan-kemungkinan baru, mereka yang berkomitmen dalam proses pembelajaran dan perbaikan. Ini penting. Penting artinya apa? Mereka yang berkomitmen untuk terus belajar, berkomitmen untuk
belajar dan perbaikan. Perbaikan itu artinya apa? Jadi misalnya program ini nggak bisa dijalankan, ada opsi lain yang mungkin itu nanti bisa dijalankan. Jadi selalu mencari cara. Dan mereka juga entrepreneur sosial ini mereka yang memperlakukan kegagalan sebagai pengalaman pembelajaran. Nah, ini penting. Jadi seorang entrepreneur sosial itu kalau misalnya kamu sudah gagal sekali kemudian kamu nyerah, kamu belum punya mental entrepreneur sosial. Tapi artinya apa? Mereka memperlakukan kegagalan itu sebagai pengalaman pembelajaran, sebagai masukan evaluatif yang apa namanya, yang nantinya bisa dikerjakan, bisa di apa namanya, bisa dikontekstualisasikan pada konteks yang lain. Dan juga mereka-mereka inovator inovator sosial ini adalah mereka yang mengabaikan keterbatasan. Mengabaikan keterbatasan itu yang tadi saya sampaikan tadi, yaitu adalah jadi keterbatasan yang dimiliki itu bukan kemudian menjadikan itu hambatan, menjadikan hambatan bahwa suatu program ini nggak berjalan. Tapi artinya apa? Bagaimana hambatan itu membuat dia kreatif untuk membuat suatu program yang menjawab permasalahan sosial, tapi dari apa yang dia miliki. Maka Makanya jangan heran ketika kita bicara inovasi sosial itu, ya memang kamu harus dituntut cerdik. Cerdik dalam artian apa? Cerdik dalam artian perencanaan, cerdik dalam artian apa ya, mencari sisi-sisi di mana kamu bisa tetap berjalan, bisa kamu tetap mempunyai misi. Nah, sekarang apa kaitannya social entrepreneur ini dengan networking? Sekarang gini, kamu punya suatu program sosial. Kira-kira bisa nggak kamu melakukan sendiri? Coba saya tanya ini. Mungkin bisa di-unmute teman-teman. Kamu punya kegiatan sosial, misalnya apa ya? Kira-kira bisa nggak di-unmute sendiri? Unmute sendiri ya ininya. Bisa nggak kira-kira kegiatan sosial tapi kemudian kamu unmute sendiri ya? Bisa nggak punya sendirian, bisa nggak kira-kira? Ya kan? Punya kegiatan sosial, kamu perlu apa di situ? Misalnya kegiatan sosial misalnya apa? Ada masukan nggak? Misalnya kayak punya kegiatan sosial apa misalnya? Apa ya? Santunan anak yatim misalnya. Ya, siapa suka nih kegiatan sosial misalnya kita bilang santunan anak yatim. Ini perlu apa ini? Perlu apa dalam santunan anak yatim ini? Perlu apa kira-kira dalam santunan? Perlu biaya untuk menyantuni anak yatim itu. Jadi biayanya dari mana? Dari swadaya masyarakat. Dari swadaya masyarakat itu bagaimana masyarakat itu bisa kenal kamu? Tentu saja dengan apa? Tentu saja dengan apa? Dengan jaringan sosial yang ada. Jadi santunan ini, ya kan, santunan anak yatim, kamu perlu apa? Perlu dana. Jelek ya ininya ya. Perlu misalnya apa? Satu, kita perlu dana. Perlu apa lagi kira-kira? Perlu identifikasi anak yatimnya. Siapa saja. Kemudian perlu donor, ya kan? Kamu punya program santunan itu perlu siapa lagi? Donor itu nggak cukup satu orang, tapi bermacam-macam. Terus kamu perlu siapa lagi? Perlu tim, ya kan? Perlu tim apa saja ini? Tim wirawiri, ya kan? Atau perlu apa lagi? Selain tim, kamu perlu apa lagi? Misalnya kegiatan itu ada di mana? Perlu tempat, ya kan? Perlu tempat. Nah, kesemuanya ini, ya, ini kira-kira kamu bisa lakukan sendiri nggak? Nggak bisa, karena selalu program sosial itu selalu berkaitan dengan orang banyak.
maka perlu di situ networking. Makanya seorang inovator entrepreneur sosial itu ya memang di satu sisi dia juga harus punya kemampuan public speaking yang baik. Karena apa? Program sosial itu kan suatu program yang kamu tidak bisa menghitung bahwa hasilnya adalah 1+1 sama dengan 2. Artinya saya melakukan ini, saya akan mendapatkan hasil ini. Tidak bisa seperti itu kan. Bisa jadi hasilnya itu bisa terasa 5 atau 6 tahun atau bahkan bertahun-tahun berikutnya baru terasa. Dan ini kan kamu perlu siapa? Perlu orang yang memang kamu bisa yakinkan, meyakinkan orang lain untuk bisa turut serta dalam kegiatan kamu, menjadi bagian dari kegiatan kamu. Itu perlu apa? Adalah perlu meyakinkan. Yang itu nanti dari jaringan itu apa? Kamu bisa terbantu. Misalnya nanti dananya ada, kamu punya kenalan siapa, identifikasi anak yatim misalnya dari data, oh sudah ada ini dari lembaga ini, sudah punya dari lembaga, misalnya lembaga sodakoh ini punya data di desa ini, atau misalnya dari donor ini juga sangat luas sekali. Kemudian tim ini nanti siapa yang memberikan yang memberi tim ini. Tim itu kan kalau misalnya kita bicara tim ya dalam kegiatan sosial, kan kalau misalnya program sosial, tim itu berapa sih? Kamu misalnya itu tidak punya jaringan yang kuat, tentu tim itu kamu harus bayar satu persatu. Jadi bagaimana kegiatan sosial itu membangkitkan apa? Membangkitkan swadaya, kebersamaan, kemudian tempat. Nah, kamu misalnya sudah punya jaringan yang solid, kemudian ada mungkin relasi kamu yang punya tempat yang luas yang bisa ditempati untuk acara santunan dan sebagainya. Tentu saja itu sangat membantu kan. Coba bayangkan kalau misalnya kamu nggak ada ya, misalnya udah nanti misalnya ada temanmu yang mungkin tahu, udah nanti acara di tempat saja, ada tempat, ada ini, terus mungkin nanti cateringnya di tempat saya. Nah, ini semuanya kan kolaborasi apa? Jaringan kan? Inilah yang penting. Nah, makanya kesemuanya ini, ya kan? Kesemuanya ini perlu apa? Ini perlu networking dan juga fundraising. Makanya di sini kita lihat bagaimana berkah dari networking dan fundraising itu menjadi menjadi bagian yang terpenting dalam penunjang program sosial kemasyarakatan. Saya belum share PPT di sini. Tadi saya mau tulis tapi belum tuntas. Jadinya saya sampaikan saja. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Saya nggak mau terlalu lama saya tahu kalau kuliah online itu lebih capek dari kuliah ini ya, dari kuliah offline. Karena memang kita harus mentangin gini kan. Jadi ini sampai di sini dulu. Jadi itu tentang networking dan fundraising. Mungkin kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh raise hand, langsung bertanya, di unmute mikrofonnya. Mungkin ada yang tanya? Siapa? Ini ada siapa ini? Ada Ita, ada Sukani, ada Mubarik, Erma, Nikmah, Uma, Musdalifah, ada Nur Hidayah, Sultan, ada Melina. Ya, ada pertanyaan? Siapa? Gak ada? Jelas semua ini? Atau kita lanjutkan di ini? Atau kita lanjutkan di mana? Di Google Classroom. Jadi memang seperti itu. Jadi kegiatan sosial apapun itu selalu memerlukan jaringan sosial yang banyak. Jadi semakin jaringan sosial yang kamu miliki itu semakin banyak, maka kamu semakin bisa lebih fleksibel ya dalam melakukan suatu program. Ya, Sukani ada pertanyaan? Jadi ini kelas ini kita gabung dengan kelas Dawa 3 ya. Ada Mas Mubarik sama Mas Sukani bergabung di kelas kita.
Jadi selamat datang, sudah bergabung. Ini baru kali ini tapi sudah mengikuti kuliah yang di YouTube ya, Mas ya. Baik. Eh, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kamu bisa menyimak ulang apa namanya kuliah kita. Jadi kita tutup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung di kolom komentar di Google Classroom. Kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya kita foto dulu ya. Ayo di-onin kameranya. Siapa ini? Isnan baru ini. Nah, 3, 2, 1. Belum ya, masih ada yang mau. Sudah siapa lagi yang mau di open ini? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik. Kita tutup. Sampai bertemu pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.